Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama, mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian sebagai pengurus OSIS di tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kekhidmatan, pengabdian, tenaga, pikiran, waktu, dan juga materi yang akan mengkokohkan karakter kebaikan dalam berorganisasi. Saya ucapkan selamat dari sekian ratus peserta didik yang ada di SMKN Negeri 1 Depok ini. Kalian adalah orang pilihan, sehingga bisa terpilih menempati di kepengurusan OSIS ini. Semoga lebih kuat dan bisa menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh dan baik. Saya Pak Masruhan sebagai pembina OSIS di bidang komunikasi berbahasa Inggris. Tentu ada hal alasan-alasan kenapa belajar bahasa Inggris berkomunikasi. Ini sebagai bahan pertimbangan kepada pengurus OSIS yang sekarang ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dalam menyusun program-program yang akan dijalankannya. Mengapa harus belajar bahasa Inggris? Banyak alasannya. Ya. Ada yang harus, ada yang buat apa, pentingnya apa. Yang beralasan, saya tidak suka bahasa Inggris. Saya tidak bekerja di bidang bahasa Inggris. Bidang yang saya tekuni tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Itu alasan untuk pembenaran. Dan masih 1001 alasan lagi yang mungkin kamu katakan untuk tidak belajar bahasa Inggris. Dan itu pun alasan rasional. Ketika kamu berpikir seperti itu, kamu telah melakukan kesalahan yang akan kamu sesali nanti di waktu yang akan datang. Terlebih dalam era globalisasi ini. Tahu kenapa? Belajar bahasa Inggris di era globalisasi sangatlah penting. Meskipun kita masih bisa hidup tanpa bahasa Inggris, tapi ada banyak manfaat yang kamu dapat dengan menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar. Mau tahu alasannya apa? Jadi belajar bahasa Inggris, dalam berkomunikasi bahasa Inggris, ada yang memang sudah influence, ada yang sudah mahir, ada yang masih dasar, ada yang masih sedang. Tapi pada prinsipnya, ketika pembicara dan lawan bicara itu berjalan dan menyambung, itulah terjadi komunikasi. Alasannya pertama, dunia dalam genggaman Anda. Kenapa? Karena bahasa Inggris digunakan lebih dari 400 juta orang di muka bumi ini. Dari negara yang terkenal sampai negara yang terpelosok bisa menggunakan bahasa Inggris. Bayangkan, dengan menguasai bahasa Inggris, kamu bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai macam negara, lintas benua.
Tak perlu bahasa Inggris yang super cepat, tapi bahasa Inggris yang benar dan dimengerti oleh mereka, oleh lawan bicara kita. Ada yang memang pronunciasinya good, vocabulary-nya bagus, grammarnya it's okay. Alhamdulillah, itu rezeki. Tapi ketika ada kekurangan dan keterbatasan di faktor yang lainnya, dan kemudian masih bisa berkomunikasi, lawannya pun masih bisa merespon, terjadilah komunikasi. Jadi tak perlu bahasa Inggris yang super cepat, tapi bahasa Inggris yang benar dan dimengerti oleh mereka. Kalau ada kelebihan bisa cepat, itulah yang perlu disyukuri. Yang kedua, beasiswa luar negeri menanti Anda. Anda mungkin memiliki kecerdasan yang tinggi dan punya peluang untuk melanjutkan studi di luar negeri. Tapi jika kemampuan bahasa Inggris Anda kurang, Anda tidak bisa memperoleh kesempatan belajar di luar negeri. Karena apa? Ada tes TOEFL berstandar internasional. Ketiga, banyak kesempatan kerja. Coba Anda cari iklan lowongan kerja di koran, internet, medsos yang lainnya sekarang ini. Instagram kah, Facebook kah, Twitter, dan seterusnya. Ya. Hampir yang mempunyai posisi yang strategis diharapkan menguasai bahasa Inggris sebagai syaratnya. Kemudian dengan bahasa Inggris yang baik, kesempatan Anda memperoleh posisi yang lebih baik dengan mudah akan Anda dapatkan. Yang keempat, memperluas jaringan bisnis, terlebih di era marketing online ini. Produk apapun yang bisa membuatnya, terlebih di dalam suasana pandemi sekarang ini. Siapa yang bisa membuat produk kemudian dipasarkan lewat marketing online ini, itulah peluang yang sangat dahsyat sekarang ini. Apalagi kalau yang bisa berkomunikasi dan bisa bertransaksi lintas negara. Gak mungkin kita bertransaksi dengan orang Inggris yang mother tongue-nya adalah Inggris, kemudian kita ajak dengan bahasa kita. Beruntung kalau memang orang Inggrisnya itu kemudian memang sudah bisa berbahasa kita, ya, dengan berbahasa Inggris. Jodoh pun bisa. Banyak kita dengar cerita bagaimana artis, bagaimana orang-orang di sekitar kita mampu berkomunikasi dengan berbahasa Inggris, kemudian dapatkan jodoh orang sana. So what? Lantas bagaimana? Masih berpikirkah bahwa bahasa Inggris itu penting? Jika Anda berpikir ke depan, pasti Anda tidak akan menyangkalnya. Mari kita belajar bahasa Inggris sedari dini. Come and join us English Cafe. We'll get you addicted to English. Ya. Kata Nelson Mandela, if you talk to a man in language he understands, that goes to his head. If you talk to a man in his own language, that goes to his heart. Beliau adalah presiden Afrika Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti diklat ini. Semoga